sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gunawan. Saya terbangun di situ ya, baru di situ agak menyadari kok tangan saya seperti berat ya, yang sebelah kiri. Saya juga masih belum menyadari juga bahwa itu kena stroke. Bahwa saya hanya mikir bahwa itu mungkin ketindihan oleh badan saya. Namun tak disangka, kebasnya justru tak kunjung membaik. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan diketahui sudah ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Bahkan, setelah diperiksa lebih lanjut oleh dokter, diduga Pak Gunawan sudah mengalami stroke 2 kali. Namun, ia tidak sadar kapan stroke satunya lagi pernah terjadi. Meski begitu, Pak Gunawan pun tahu kalau dirinya memang berisiko tinggi mengalami stroke karena kadar kolesterolnya yang kerap menyentuh angka 300. Kolesterol sudah tinggi sekitar 200 ke atas, waktu itu 230 sampai 300 masih saya abaikan. Gula darah juga gitu 220, 200 juga saya abaikan. Jadi janganlah kita mengabaikan hasil itu. Kini Pak Gunawan masih berjuang untuk kembali pulih. Lantas bagaimana solusinya untuk membantu proses pemulihan stroke? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Apa kabar pemirsa Go Healthy? Saya Aditya Herpavi, tentunya bersama 2 orang praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan juga Mas Yohanes. Selama 30 menit ke depan, kami akan memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, mungkin sering merasa sehat ya, jadi jarang periksa. Makan seenaknya, tidur pun kadang kurang, kolesterol tinggi, dibiarkan begitu saja. Nggak ada gejala, jadi merasa aman-aman saja. Sampai suatu hari, tubuh kita menyerah. Stroke datang tiba-tiba, separuh badan kita lumpuh, bicara pun sulit, aktivitas terhenti. Semua karena dulu terlalu menyepelekan. Jadi tolong ya, jangan tunggu terlambat pemirsa. Cek kesehatan kita rutin dan jaga pola makan atau pola hidup dari sekarang pemirsa. Seperti yang dialami oleh narasumber kita Pak Gunawan. Beliau berusia 68 tahun, seorang pensiunan, dan persis 1 bulan setelah pensiun, beliau terserang stroke. Langsung kita tanya-tanya seputar kesehatannya Pak Gunawan. Apa kabar Pak Gunawan? Baik. Kabar baik Bapak. Terima kasih sudah hadir di Go Healthy ya Pak ya. Saat ini setelah pensiun, Bapak ada kesibukan rutinitas lain? Nggak ada, hanya ngomong cucu aja. Ngomong cucu saja. MC ya Pak? MC, ya. Pak, ini pasti banyak yang nonton nih. Ya. Mungkin bekas anak buah Bapak di kantor dulu, Ya. tetangga Bapak, keluarga, Ya. istri, anak, cucu. Silakan disapa Pak Gunawan. Halo teman-temanku semua, anakku, istriku semua di rumah. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Ya. Bapak masih ingat ketika pertama kali terserang stroke itu ya Pak? Tahun 2012 ya Pak? 2012 ya. Itu di tahun yang sama dengan Bapak pensiun kerja? Iya. Boleh tahu sebelumnya profesi Bapak apa? Alhamdulillah dikasih tanggung jawab. Baik. Amanah di sebuah perusahaan consumer good. Oke. Ya, menjadi regional manager untuk wilayah seluruh Sumatera. Saya setiap bulan harus keliling untuk mengontrol maupun memotivasi mereka semua ya. Baik. Apa dampaknya ke pola hidup Bapak? Tidur kurang? Tidur kurang, Olahraga sempat? olahraga nggak sempat, Makan? makan Enak-enak terus? enak-enakan ya cenderung sembarangan ya kan. Sembarangan. Tinggi apa Pak yang Bapak suka? Lemak? Lemak, tinggi lemak yang pasti ya udah jelas. Manis? Ya manis campur, Asin juga ada? asin Iya, campur lemak, semua ya. gorengan, semua. Masakan bersantan tuh paling enak tuh. Benar. Santan, ya. Stres gimana Pak? Lumayan tinggi Ya berarti ya? stres Tingkat juga lumayan stres. karena kan kita harus mengejar target. Baik. Dan saya juga selalu merasa bahwa saya harus bekerja yang maksimal. Itu yang saya tanamkan dari kecil, tanggung jawab ya. Ya, dengan pola hidup yang seperti itu yang tadi Bapak ceritakan, akhirnya Bapak ada komplikasi berupa stroke ya Pak ya? Iya, Benar ya? itu yang Di tahun yang sama pada saat Bapak pensiun, benar ya Pak? iya. Oke, bisa diceritakan nggak Pak untuk stroke-nya? Menurut cerita istri saya ya, Iya. yang bahkan begitu dari Pangkas tuh dia nunggu di mobil. Setelah selesai Pangkas saya masuk mobil,
Istri saya nanya kan, apa kok kayak orang bangun tidur? Iya capek, ngantuk. Udah saya sambil ngomong gitu aja, saya ngomong. Saya orang capek betul ya, kata ya itu mungkin capek yang saya rasakan tuh ya itu. Istri saya yang tahu saya nyetir udah agak. Oh, Bapak masih nyetir pulang? Oh, itu masih nyetir. Saya nyetir jalannya miring, nggak stabil ya, terus masuk gang terus. Malah waktu sampai di rumah udah saya taruh kunci, terus sudah masuk kamar, terus saya istirahat tidur. Nah malamnya saya terbangun, bangun tangan saya kok berat. Saya hanya ngomong, ini kenapa mah? Mungkin kamu ketindihan, karena saya kadang-kadang tidur istri bilang begitu. Ya. Baik. Terus saya pikir ya masuk akal kan, saya bilang bahwa ya udahlah. Terus dikasih minum, dia ada air zam-zam, dia doakan terus dikasih minum, saya minum. Baik. Nah begitu saya minum, belum habis teguk tuh saya terbatuk, airnya termuntahkan ya, air termuntahkan. Terus tapi ya udah saya tenang lagi duduk, diminumkan lagi bisa masuk nggak masalah. Oke, Bapak jadi tersedak ya? Tersedak, karena sebelahnya memang mungkin sudah lemah saat itu. Iya. Jadi saat itu tidak ada yang curiga kalau Bapak mengalami stroke? Belum, sampai itu belum ada. Bapak tidur lagi habis itu? Terus habis itu udah saya tidur lagi. Kapan dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya nggak ada rencana ke rumah sakit. Saya pada itu rencana hari besoknya itu mau ke Bandung. Masih padat jadwal ya? Masih ada rencana ke Bandung. Jadi istri saya bangunkan lagi. Ini mau ke Bandung harus ke airport kan jauh. Baik. Harus bangun cepat pagi kan. Dibangunkan, saya bangunnya juga masih berat ya. Tapi tangan saya sudah nggak bisa digerakkan ya Pak? Berarti udah lemes? Ya lemes aja. Kok aneh, ini kan nggak normal. Ya. Biasanya kan langsung gerak, biasanya nggak normal. Terus gimana main tangan saya kok kayak gini, saya bilang gitu ya. Gimana mau ke Bandung nih kalau kayak gini ya kan, saya bilang gitu kan. Terus saya telepon ke kakak yang masih tahu, kakak yang pertama. Akhirnya? Bilang udah, dia suruh ke istri saya, bawa langsung ke rumah sakit. Sehingga saya di CT scan ya, CT scan. Nah dokternya itu langsung menyatakan bahwa ini terjadi penyumbatan Pak di dalam pembuluh darah otak. Berarti sumbatan ya Pak ya? Sumbatan. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan sendiri Pak, tekanan darah pada saat itu gimana Pak? Tekanan darah saya nggak terlalu tinggi, 150. 150 tinggi Pak itu Pak. Kadar kolesterol Pak, berapa pada saat itu Pak? Sekitar ya 300 atau 230, 300 tinggi sekali gitu ya. Pak. Di atas 200 ya pasti ya? Iya, 230 atau sampai 300. Hasil pemeriksaan yang lain seperti gula darah? Kan 200-an juga 200-an ya. juga. Asam urat Pak? Asam urat enggak, saya kecil, ada, 3 atau 4. Berarti ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi ya Pak ya? Iya. Dan ada stroke sumbatan. Iya. Pada saat itu ya Pak ya? Pasca stroke yang Bapak alami ini, dampak yang paling berat buat Bapak secara personal apa Pak? Saya hanya mikirkan masa depan saya ke depan. Itu yang saya pikirkan. Iya. Saya masih punya apa namanya? Spirit ya. Spirit untuk hidup, untuk anak-anak saya, istri saya, dan anak keluarga saya. Saya melihat dari sisi sebelah kiri ini kan masih agak kaku ya Pak ya. Iya, betul. Bisa dicontohkan nggak Pak? Coba tangannya Pak diangkat. Ini maksimal segini ya Pak ya? Oke. Kemudian kalau dari ini Pak, gerakan tangan itu sama sekali nggak bisa. Oh sama. Kaku ya Pak ya? Kaki Pak, coba bisa contohkan jalannya Pak. Mohon maaf. Ya. Kita berdiri ya Pak ya, kita lihat. Iya. Maaf Pak Gunawan, boleh kita bersama berjalan sedikit ke Pak. depan. Oke. Perlu dibantu pegang apa Bapak bisa sendiri biasanya? Oh bisa. Cuman kalau lebih nyaman ya. Bisa kok. Oke. Ya, baik silakan Bapak. Ya. Kita kembali ke tempat duduk. Pelan-pelan Pak. Oke. Sudah ada upaya apa saja yang dilakukan oleh Pak Gunawan sampai hari ini? Selain tentunya saran-saran dokter yang Bapak ikuti ya. Bapak sudah merubah pola hidup Bapak? Betul. Makanan-makanan yang dulu Bapak sangat sayang itu sudah Bapak tinggalkan? Iya, betul. Rokok sudah ditinggalkan? Rokok sudah saya buang. Jauh. Sudah. Baik, tadi sebelum kita ambil gambar di sini, Bapak, kita sempat mengetes tekanan darah Bapak. Hasilnya adalah 161/90, Pak. Normalnya itu harusnya 120/80. Iya. Juga kolesterol, normalnya di bawah 200, Pak Gun nih 220. Masih tinggi, Pak. Artinya ini masih ada kecenderungan darah untuk mengental. Kalau darahnya kental nanti bisa terjadi lagi sumbatan lagi, Pak. Pak Gunawan dan pemirsa, yang perlu Pak Gunawan lakukan yang pertama adalah pola hidupnya harus sehat Pak ya. Kemudian cek ke dokter secara berkala, kemudian ikuti saran dokter dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, teknologi laser yang kita bicarakan ini
salah satunya adalah dapat menstabilkan tekanan darah, di mana tekanan darah ini dipengaruhi karena pola hidup tidak sehat, kemudian faktor usia, kemudian radikal bebas, dan produksi nitrik oksid yang menurun. Di mana nitrik oksid ini dipengaruhi juga produksinya dengan meningkatnya usia, paparan radikal bebas, kemudian dengan pola hidup tidak sehat, ini akan menurun yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku, kemudian lebih sempit, dan aliran darahnya menjadi tidak lancar. Ketika terjadi hal demikian, maka hasilnya adalah tekanan darahnya makin meningkat. Ketika tekanan darah meningkat, kerja jantung juga akan lebih berat. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, nitrik oksid yang tadinya normalnya diproduksi ini akan ditingkatkan produksinya. Kemudian hasilnya adalah pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan aliran darah menjadi lebih lancar, sehingga tekanan darah Anda akan terkendali. Jadi pemirsa, stroke adalah hal yang paling tidak diharapkan oleh setiap orang. Tetapi stroke ini ada faktor resikonya yang perlu dikendalikan, baik tensi, kemudian kolesterol, gula darah, dan asam urat. Caranya bagaimana? Dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, teknologi laser ini dipakai dengan cara yang cukup mudah karena alatnya portable. Pakaikan di pergelangan tangan kiri Anda, teknologi laser ini akan menyinari titik-titik akupuntur yang ada di sana. Jadi ini termasuk kombinasi antara ilmu kedokteran timur dan barat. Kita tahu titik akupuntur biasanya distimulus dengan jarum atau dengan tekanan akupressure. Nah, di sini distimulus dengan teknologi kedokteran barat, yaitu teknologi laser. Pemirsa, di pergelangan tangan kiri kita akan ada beberapa titik akupuntur yang menjaga kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Ada titik akupuntur PC, perikardium sekitar jantung, HT atau heart yaitu jantung, dan LU atau lungs yaitu paru-paru. Selain itu, teknologi laser yang menyinari pergelangan tangan kiri tadi akan masuk ke pembuluh darah dan menyinari bagian sel kita yang bernama mitokondria yang berfungsi sebagai kompor energi. Kompor energi ini artinya mengubah sumber-sumber energi yang ada di darah, yaitu gula, kolesterol, asam urat, protein menjadi energi. Saat dia bekerja lebih optimal karena NO yang ada di sana diaktifkan bersama dengan oksigen, tentunya ini akan membuat kadar gula darah, kolesterol di dalam darah kita menurun, dan kita lebih berenergi atau bersemangat dalam menghadapi hari-hari kita. Sekarang saya ingin mengajak pemirsa agar segera menggunakan alat kesehatan aku laser dari Gogomol ini sebagai tindakan pencegahan. Jangan sampai terserang komplikasi seperti stroke atau serangan jantung dan juga gagal ginjal. Karena alat ini sudah terbukti meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi aku laser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan ya, untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Penggunaan rutin aku laser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Bagaimana cara kita mendapatkan aku laser? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga pemirsa. Dan jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Satu lagi pemirsa, Gogomol tidak melakukan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk aku laser atau dokter laser yang resmi, yang asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau Anda bisa langsung datang berkunjung ke kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, take action sekarang juga, gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan?
sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali di Go Healthy dan saatnya kita bicara fakta. Daya genggam tangan dapat memprediksi resiko stroke. Bagaimana faktanya? Silakan Mbak Anita. Pemirsa, daya genggam tangan atau hand grip adalah parameter yang biasa digunakan untuk menilai kekuatan otot tubuh kita secara umum. Dengan kekuatan otot yang baik, tentunya juga menjadi indikator kalau pembuluh darah kita berkualitas baik dan saraf juga berfungsi dengan baik. Artinya merupakan parameter penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah yang bisa kita cegah untuk terjadinya penyakit stroke. Nah pemirsa, kekuatan otot ini bukan hanya pada hand grip tentunya. Juga harus kita latih seluruh kekuatan otot pada tubuh kita. Karena kekuatan otot ini tentunya yang akan menunjang kebugaran terkait kesehatan kita. Dengan kekuatan otot yang baik, pembuluh darah akan berfungsi dengan baik karena memompa darah dengan baik ke otot-otot. Saraf juga berfungsi dengan baik dan tentunya dengan kekuatan otot yang baik, tentunya penyakit stroke ini bisa terkendali atau tercegah. Jadi pemirsa, hand grip ini perlu kita latih karena inilah awal mula kerentanan pada tubuh kita yang bisa terdeteksi. Latih terus otot kita ya, agar resiko stroke bisa terkurangi. Pemirsa pada mau tahu nih, sebenarnya apa penyebab utama sampai Bapak bisa terserang stroke? Ya pola hidup ya, yang penting itu pola hidup. Jangan sampai terlalu berlebihan. Iya. Ya karena berat badan juga atau makanan yang kita masuk tidak terukur itu menyebabkan seperti apa yang saya alami. Paling cepatnya Bapak tidur itu jam berapa? Pokoknya di atas jam 11. Di atas. Bangun jam? Bangun kadang jam 7, kadang jam 6 ya. Enggak mesti. Tapi Sering begadang nggak Pak dulu? Begadang ya sering ya, karena kalau kita udah ngobrol, udah apa, nah itu nggak sampai pagi tapi sampai jam 2, jam 3 itu biasa. Olahraganya gimana Pak? Dulu olahraga sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak dilakukan. Merokok ya itu. Merokok berat. Saya baru bisa stop rokok saya begitu saya udah mengalami ini, baru saya bisa stop rokok saya. Jadi lebih baik jangan dimulai ya Pak? Jangan dimulai, adik-adik yang masih muda-muda, jangan dimulai merokok. Bapak saat terserang stroke nih Pak, Bapak dirawat di rumah, lebih banyak dirawat di rumah. Berarti yang betul-betul selalu 24 jam, hampir 24 jam mendampingi Bapak adalah istri tercinta. Istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak ya Pak ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak terhadap istri tercinta Pak? Mama, Papa mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang sudah kalian lakukan. Juga anak-anak saya. Hendra yang sudah berhenti bekerja demi Papa. Maafin Bapak nak. Bapak yang awalnya pencari nafkah, tiba-tiba harus disukung bahkan kesehariannya ya Pak ya. Pasti rasanya berat sekali. Semangat terus ya Pak ya, untuk pulih. Kalau kita ngomongin masalah stroke itu, ini ada dua. Ada stroke pecah pembuluh darah dan stroke sumbatan. Di mana kalau kita berbicara tentang stroke sumbatan ini erat kaitannya dengan darah kental. Darah kental bisa disebabkan karena gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan darah kental itu harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Tidak bisa dilihat secara kasat mata atau di bawah mikroskop. Nah, ketika terjadi darah kental ini, resikonya adalah trombus, gumpalan darah pada pembuluh darah. Bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja. Kalau terjadi pada otak, ya resikonya stroke. Kalau terjadi pada jantung, resikonya serangan jantung, ginjal, gagal ginjal. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, ini akan dibantu diuraikan gumpalan darah tersebut sehingga aliran darah menjadi lancar. Apabila aliran darah lancar, maka
suplai oksigen, suplai nutrisi dapat tersampaikan dengan baik ke organ-organ vital Anda. Dan organ vital itu dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, ini kan Pak Gunawan masalahnya stroke ya Pak ya. Di mana ini erat kaitannya dengan pembuluh darah di area kepala, terkhusus di otak. Nah, teknologi laser ini punya ekstensi yang langsung nyasarnya di pembuluh darah di area kepala, yaitu intranasal. Intranasal ini digunakan di rongga hidung. Manfaatnya apa saja ketika menggunakan intranasal? Pembuluh darah di area kepala dibantu dilancarkan, dilebarkan sehingga dapat membantu pemulihan pasca stroke dan dapat mencegah stroke berulang. Kemudian dapat membantu pada pemulihan yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, dapat membantu pemulihan sinusitis, kemudian dapat mencegah demensia atau kepikunan karena produksi nitrik oksid akan ditingkatkan di area otak. Nah, fungsi dari nitrik oksid ini adalah neuroprotektor, melindungi sel-sel otak. Jadi, pemirsa, intranasal ini merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan, wajib menggunakan intranasal supaya hasilnya lebih optimal dan Anda dapat merasakan dampak positifnya. Pak, ada beberapa gerakan simpel yang Bapak bisa lakukan. Juga pemirsa di rumah yang mengalami kelemahan sesisi tubuh. Sebelah tangan kiri nih Pak ya. Bapak angkat tadi masih sampai sini masih bisa ya? Wah, bisa tinggi. Pak, dilatih 2 kali 8 repetisi. 2 set kali 8 repetisi. Bapak gerakan ke yang Bapak bisa. Sampai sebisa Bapak aja. Nah, 1, turun. Ya, usahakan yang lain tidak bergerak. Cuman tangan aja. 2, iya Pak. Sambil diangkat, sambil buang napas. 3. Nah, 4. Ya, Bapak bisa ulangi sampai 8 kali. Kaki juga sama Pak. Nah, oke, 8. Bapak istirahat, nanti 1 set lagi. Kaki Bapak sejauh apa? Lurus bisa? 1. Nah, turun lagi. Tekuk lagi nggak apa-apa. 2, nggak sampai turun boleh juga. 3. Ya, Bapak ulangi sampai 8 kali. Ini Bapak udah lumayan sangat bagus loh Pak. Pak, ada teknologi tambahan yang bisa membantu pergerakan Bapak ini yang terbatas. Yang terbatas nih misalnya karena terkena stroke, diabetes, ya atau ada gangguan gerakan yang lain, cedera, atau mungkin kurang waktu untuk olahraga nih yang Bapak bisa juga sebenarnya manfaatkan saat Bapak sedang sibuk. Ya, namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Caranya mudah Pak, ditempelkan ke otot Bapak yang lemah. Seperti ilustrasi berikut, ya nanti dia akan menggerakkan secara pasif. Kalau tadi kan Bapak aktif ya, bergerak sendiri. Dia akan menggerakkan secara pasif. Nah, nanti dari gerakan itu dia akan mengirimkan sinyal ke otak kalau otot ini masih bisa dilatih dan otak akan mengirimkan umpan balik lagi untuk terus mengaktifkannya sehingga bisa pulih lebih cepat. Jadi untuk pemirsa yang punya keterbatasan gerak seperti Pak Gun juga, teknologi NMES ini dapat kita manfaatkan agar bisa pulih lebih cepat dan pergerakan otot dan saraf kita bisa menjadi lebih baik. Dari informasi yang Bapak dapatkan hari ini, apakah Bapak sudah siap take action untuk segera menggunakan teknologi laser sebagai upaya tambahan Bapak agar bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal? Sudah siap Pak Gunawan? Siap, insya Allah. Sudah siap Pak Gunawan untuk take action pemirsa. Dan pemirsa, jangan tunda-tunda ya. Sekarang juga segera gunakan alat kesehatan Akulaser dari Gogomall ini. Karena alat ini memang sudah terbukti membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin Akulaser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi ya. Seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Cara mendapatkan Akulaser sangat mudah. Dapat segera menghubungi nomor call center Gogomall yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya.
Pastikan sudah sesuai ya. Satu lagi ya pemirsa, Gogomall tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai, tentunya harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Karena produk Aku Laser atau dokter laser yang resmi, yang asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau silakan Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, take action sekarang juga, gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan kita, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sebelum saya kena stroke, saya nggak merasa ada keluhan. Dampaknya yang saya rasakan adalah saya tuh berat untuk ngomong, bicara. Bagian kanan saya, sisi kanan saya ini lumpuh. Ya, badan terasa lebih ringan, lebih enteng, dan untuk bergerak tuh tidak berat ya, tidak susah gitu loh. Sekarang saya bisa lari, jalan kaki, bahkan sekarang saya mulai motor-motoran lagi. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.